من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut dapat senantiasa kita rasakan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bahwasanya kita adalah umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian teruntuk kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit ataupun yang lainnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Dan kemudian kepada saudara-saudara kita juga yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki kepada mereka yang kemudian dapat mengembalikan mereka kepada dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini kita sudah mulai kembali beraktivitas. Maka sesuai dengan aktivitas kita, tapi masih tetap PPKM. PPKM era 4.0. Kalau PPKM yang biasa dimaknai adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau kita rubah maknanya menjadi pola perubahan keimanan muslim. Kira-kira iman kita berubah atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya berubah. Kalau tidak, subhanallah luar biasa. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini masuk era 4.0 yang disebut dengan revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Adalah revolusi di mana semua kegiatan itu diproduksi dengan memanfaatkan mesin sebagai penggerak atau yang disebut dengan robotik. Jadi kalau kita ingin pekerjaan kita cepat, yaitu biasa kita menggunakan teknologi yang baru. Dulu kalau kita ingin membordir dulu kan Pekalongan daerah selatan itu ada bordiran yang banyak menggunakan mesin kecil atau bahkan menggunakan manual tangan. Tidak berapa lama kemudian didatangkanlah sebuah alat komputer yang besar yang kemudian bisa memproduksi dan membuat bordiran itu lebih halus, lebih banyak produksinya dan akhirnya berubah. Maka bordiran tangan itu sekarang sudah tidak laku lagi. Akhirnya hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi baik mesin pabrik, kendaraan listrik, sekarang belum masuk nih. Tapi sudah ada sepeda listrik dicas itu. Jadi kalau dahulu kan sepedanya manual. Sekarang sudah ada sepeda listrik, bahkan sudah ada kendaraan roda 4 listrik. Nah, itu kemajuan industri. Kemudian mesin transfer ATM, hanya memasukkan nomor sandinya atau passwordnya, kita bisa mentransfer dari bank kita ke bank yang lain. Kan mudah sekarang. Sekarang malah tidak perlu lagi datang ke mesin ATM. Dengan menggunakan Android sekalipun sudah kita install aplikasi, itu bisa kita transfer kemana-mana. Termasuk mentransfer ke pembangunan SD Muhammad Noyotan itu ada berapa nomor rekeningnya? Ada Pak ya. Ini bukan promosi tapi memudahkan kita. Biasanya kalau transfer jumlahnya banyak insya Allah. Ada lagi kemudian CCTV pengaman 24 jam. Ada lagi kemudian hacker
Dengan yang mereka pelajari dapat membobol bank dan seterusnya. Macam-macam hadirin mulia. Nah, hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan revolusi industri 4.0 yang terjadi sekarang. Termasuk pada saat kita ingin pesan makanan, ya. Kemudian kita gunakan aplikasi Gojek dan seterusnya, GoFood dan sebagainya, maka makanan itu bisa datang ke tempat kita. Ya, luar biasa gitu. Nah, hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan PPKM, pola perubahan keimanan muslim, kita akan lihat ternyata di dalam Al-Quran itu sudah digambarkan ada 3 kelompok manusia yang borjuis. Borjuis itu artinya mereka yang masih mempunyai keyakinan bahwa semuanya itu bisa diatur. Saya mau kasih sumbangan untuk meringankan masyarakat di kota Sumatera Selatan ini, saya akan transfer uang simpanan bapak saya sebanyak 2 triliun. Wah, itu. Sampai sekarang belum cair-cair gitu. Sudah cair, Pak? Belum, 2 triliun itu. Nah. Iya, baik. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, 3 kelompok kaum borjuis ini mereka mempunyai keyakinan bahwa materi itu adalah sesuatu yang mengekalkan mereka. Materi itu adalah sesuatu yang menjadikan mereka itu menjadi orang mulia. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 34 sampai ayat 37 dijelaskan, ada seorang pemilik 2 kebun. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi. Pemilik kebun itu dia mengatakan kepada orang mukmin, li sahibihi itu artinya orang mukmin. Wa huwa yuhawiruhu, dan kemudian terjadilah sebuah dialog. Apa dialognya? Kata orang tadi, ana aktsaru minka mala wa azzu nafar. Orang mukmin, saya ini punya harta banyak sekali ketimbang kamu. Wa a'azzu nafara, dan saya adalah orang yang mulia. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsi, dan ketika dia masuk ke kebunnya dan dia sombong dengan dirinya, qala ma'azunnu an tabida hadhihi abada. Tiba-tiba salah satu kebunnya itu menjadi an tabida hadhihi abada. Tiba-tiba hilang itu, hancur. Yang tadinya dia memiliki 2 kebun, ya, kebun yang luas, kebun yang subur, dia membayangkan ini panennya sungguh luar biasa, tiba-tiba antabida hazi abada, lenyap seketika. Wa ma'azunu sa'atu qa'imata wa la irditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Maka kemudian dia mengatakan, waduh, ini kok bisa begini, saatnya kok seperti ini. Maka kemudian, kalau saya kembali kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, sungguh saya akan mendapatkan yang lebih baik daripadanya. Tidak terjadi. Tadinya awalnya dia sombong. Qala lahu sahibuhu, dan dia mengatakan kepada saudaranya, wa huwa yuhawiruhu. Orang mukmin tadi menyatakan, akafarta billadzi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Setelah itu, apakah kamu tidak percaya kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian sawwaka rajula, menyempurnakan kamu dalam bentuk manusia yang utuh seperti ini? Mau kafir juga kamu? Itu jawaban orang mukmin. Tadinya sudah membayangkan, wah, ini saya tendernya menang. Dulu ada orang Pekalongan, enggak saya sebutkan orangnya. Dia pernah menanam saham. Itu dulu sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, kebetulan sahamnya itu anjlok harganya. Anjloknya tidak tanggung-tanggung, itu sampai 2M. Dia bilang begini, aduh saya rugi 2M. Dengan nada ringannya dia mengatakan, saya rugi 2M. Wah, itu 2M, 1M aja belum kita lihat. Saya 1M aja belum pernah lihat, awal lagi 2M. Ya. Dikatakan lagi, ya bagaimana lagi, saya sudah usaha, tapi kemudian saya rugi sebanyak 2M. Enggak apa-apa, itu berarti bukan rezeki saya. Masya Allah, luar biasa, dia terima itu.
Tapi kalau orang yang aduh saya bisa rugi 2M, ini bagaimana itu? Baik. Ini yang pertama. Tapi ini gambaran Bapak Ibu. Ya. Orang di sana. Yang kedua, ini dia. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ini penyesalan. Kalau seandainya buah-buah ini menjadi hancur dan kemudian dia menjadi membolak-balikan telapak tangannya, aduh hancur begini, aduh saya sudah mengeluarkan banyak tapi kok kayak gini. Ya. Wa hiya khawiyatun ala urusiha, yang kemudian enggak ada buahnya. Wa yaqulu, dia akan menyatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kalau begitu kenapa saya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sadarnya setelahnya. Nah, itu. Ini gambaran yang pertama. Yang kedua, ada orang yang digambarkan bersifat qaruniyah. Qarun ini Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah cerminan orang yang dia mengatakan saya ini berhasil ini karena usaha dan kerja keras saya. Jadi Tuhannya itu dihilangkan. Sama pada saat ketika diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, Qarun ini tidak mau. Bahkan dia memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Ini gambaran kedua, orang yang bersifat qaruniyah. Yang ketiga, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ini, dihitung-hitung terus ya. Ada kelompok yang namanya kelompok Sabaisme. Kelompok Sabaisme itu adalah mereka yang bangga dengan teknologi mereka. Teknologi mereka. Ya. Bapak Ibu yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah ada acara mana yang lebih cepat. Hitungan melalui kalkulator dengan hitungan melalui apa yang disebut dengan kalistung dan lain sebagainya. Kalau tidak salah pernah itu diadakan. Ternyata ada orang yang cepatnya melebihi daripada kecepatan daripada dengan menghitung secara kalkulator. Itu pernah saya lihat. Dulu ada siswa binaan saya waktu itu. Dia bisa menghitung angka maksim sampai 3 digit. Walaupun dikali di jumlah dan seterusnya, kita baru ngitung pakai kalkulator. Ini sekian kali sekian dikurangi sekian dan seterusnya, ini ditambah sekian dan seterusnya. Dia sudah hasilnya sekian. Berarti lebih canggih otak kita ini berarti. Tapi kemudian digambarkan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Saba ayat 15 sampai ayat 17, ada yang sifatnya profilnya seperti ini, kaum Sabaisme. Nah, inilah kira-kira gambarannya. Jadi dia merasa bangga. Ya. Begitu bangganya, begitu ada banjir, begitu ada musibah, hancur sudah. Ya. Yang terjadi begitu. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu di Sulawesi, di daerah Palu itu kan ada dibangun menghabiskan beberapa M di pinggir pantai. Ya, sebelum tsunami Palu, tanah bergerak di Palu waktu itu dibangun seperti pelabuhan. Itu mewah, menghabiskan anggaran daripada anggaran daerah tersebut. Ternyata di kampung itu ada satu kampung yang isinya adalah kampung perjudian kalau tidak salah begitu. Nah, yang terjadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dihancurkan itu. Ya, bangunan itu kemudian hancur. Begitu pula apa yang terjadi di kerajaan Sabah di Yaman waktu itu. Mereka bangga di kanan kirinya itu ada kebunnya. Mereka menyatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Allah taala mengatakan fa arsalna alaihim sailal arami. Kemudian Allah utus dengan adanya banjir bandang. Hancur semua sudah. Nah, bahkan setelah itu yang tumbuh itu adalah aslin wasidrin, pohon yang pahit, yang rasanya pahit. Nah, oleh karenanya sebagai seorang muslim
Kita melihat bahwa Al-Quran itu di dalamnya sudah banyak dan sudah lengkap membicarakan tentang ibadah, sudah lengkap berbicara tentang muamalah, sudah lengkap berbicara tentang munakahat, sudah ada dasar bagaimana memberikan hukuman atau fikih jinayat, dan sudah ada aturan bagaimana untuk berjihad dan sebagainya. Kan begitu. Nah, apalagi di fase sekarang ini kita semuanya dalam keadaan pembatasan, kegiatan terbatas, segala-galanya terbatas dan sebagainya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, kenapa bisa seorang muslim itu berubah? Ada apa faktor yang menjadikan ia berubah? Kalau dahulu mungkin kita bisa beraktivitas secara ekonomi, kalau dahulu kita bisa beraktivitas untuk mengikuti pengajian dan kajian, kalau sebelumnya kita bisa beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan yang yang secara ekonomi dan sebagainya, tapi sekarang ada pembatasannya. Jadi itu membuat seorang muslim menjadi berubah. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dasar yang menjadikan seorang muslim itu berubah adalah ketika dia dekat dengan Al-Quran, maka pasti dia berubah. Termasuk ketika dia jauh dari Al-Quran, maka pasti dia berubah juga. Lalu bagaimana Al-Quran yang mengajarkan perubahan itu? Al-Quran mengajarkan perubahan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini kaidahnya. Perubahan itu adalah merupakan hukum general, semuanya kena sama dan semuanya. Yang kedua, perubahan itu ada kalanya positif dan ada kalanya negatif. Ada bahasa pendidikan yang disebut dengan quantum change, kekuatan untuk melakukan perubahan. Jadi dia mampu untuk melakukan transformasi keadaan. Kalau dahulu kita misalkan aktif ke masjid, dengan adanya pembatasan kegiatan, dengan adanya masjid untuk sementara waktu tidak digunakan dan sebagainya, itu semua tidak menjadikan dia menjadi surut, tapi menjadikan dia semakin kuat dan semakin kencang. Maka begitulah di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd Allah Ta'ala katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah ma biqaumin, sesuatu yang ada dalam satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Kata-kata ma ini hadirin Allah Subhanahu wa taala dimuat atau disampaikan kepada sesuatu yang tidak berakal. Maka kata-kata ma bi anfusihim itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh jiwa kita, sesuatu yang ada dalam tubuh kita, sesuatu yang melekat dalam diri kita, termasuk pemikiran kita, termasuk semangat kita, termasuk apapun yang kita miliki, itu adalah ma bi anfusihim, termasuk daripada kita merubah mindset kita. Kita contohkan, ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia ini adalah orang yang awalnya adalah menentang Islam. Maka ketika dalam perang Badar yang pertama, kekalahan yang diderita oleh orang-orang Quraisy, maka ada temannya yang bernama Sofwan, Sofwan bin Khalaf, bapaknya Umayyah bin Khalaf. Nah, Sofwan ini bicara sama Umar, Umar, kita kalah segala-galanya. Padahal waktu itu 1000 orang dilawan oleh 300 orang. Tapi orang muslim yang jumlahnya 300 bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Sofwan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Sudahlah, kata Umar, ya, kalau kamu mau menanggung beban orang tua saya hari ini juga saya akan persiapkan diri saya. Pedang ini akan saya asah dan akan saya bumbui racun untuk membunuh Nabi Muhammad waktu itu sebelum masuk Islam. Begitu ya, kata Sofwan. Iya, baik.
Kalau begitu semua tanggungan keluargamu masuk tanggungan keluarga saya. Baik kalau begitu. Maka diasahlah pedangnya tadi, kemudian dibumbui racun. Akhirnya dia berangkat dari Mekah ke Madinah. Dengan strategi dia akan berpura-pura, karena kebetulan anaknya Umair ini tertawan oleh orang-orang muslim saat itu. Datang sampai ke Madinah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab melihat, ini kok Umair ini datang. Ya, Umair ini termasuk premannya Makkah waktu itu. Karena dia berani datang sendirian. Kata Umar, awas, hati-hati. Dilaporkanlah kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, ini kedatangan seorang yang namanya Umair dari Mekah. Bagaimana ya Rasul? Ya sudah, terima saja dia. Baik, kata Umar, datang, masuk, diterima oleh Rasul. Begitu diajak bincang-bincang, kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Umair, apa yang engkau bicarakan kepada temanmu yang bernama Safwan? Kaget itu Umair. Wah, kok Nabi Muhammad ngerti ini? Bukankah pedangmu itu sudah kamu asah dan kemudian kamu bubuhkan racun? Tambah kaget juga ini Umar. Kok Nabi Muhammad ini ngerti? Bukankah engkau datang ke Madinah ini untuk membunuhku? Tambah kaget itu Umar. Duh, saya tidak pernah cerita kepada siapapun kecuali rahasia berdua dengan Safwan bin Khalaf itu tadi. Apa kata Umar setelahnya? Ya Rasul, aku datang ke sini untuk mengucapkan syahadat, bersyahadat dia, dan kemudian dia masuk Islam. Maka tujuan awalnya dia tadi untuk membunuh Nabi Muhammad, akhirnya tidak jadi membunuh. Yang terjadi akhirnya Umair bin Wahab ini belajar Islam. Selama di Madinah dia belajar Islam, dan temannya ini, Safwan ini, menunggu kabar. Dan dia cerita kepada orang-orang Mekah, nanti lihat sebentar lagi akan terjadi sebuah peristiwa besar. Orang dia nggak tahu, dia tidak memberikan kabar kepada yang lainnya. Peristiwa yang besar itu yang dimaksudlah terbunuhnya Nabi Muhammad. Maka setiap kafilah yang datang ke Makkah ditanya, ada nggak berita gembira? Nggak ada. Ada nggak berita gembira? Sampai akhirnya dia tunggu itu. Dan terakhirnya datang satu kafilah, ditanya, adakah engkau mendengar sebuah berita besar? Ada. Apa? Umair telah masuk Islam. Kaget dia Safwan. Wah, kalau begitu sudah saya fasilitasi keluarganya untuk membunuh Nabi Muhammad, pedangnya sudah diasah, pedangnya sudah dibubuhi racun, tapi kok akhirnya yang terjadi adalah dia masuk Islam. Nah, itu yang merubah apa? Umair itu tadi. Kenapa dia merubah tadi dan dia masuk Islam? Dia menjadi kaget, hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Umar menyatakan sebelum menyatakan apa-apa, Nabi Muhammad SAW dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu Umar datang ke sini untuk membunuh Nabi Muhammad. Kaget. Kalau kita mungkin datang, mohon maaf, datang ke dukun. Pak dukun, saya ke sini. Oh iya, saya tahu. Panjenengan datang ke sini kan untuk ini. Loh, kok Pak dukun tahu? Iya tahu. Itu kaget juga kita. Oh, Pak dukun berarti hebat nih ilmunya, kan begitu. Itu dukun, itu nggak berlaku gitu. Tapi ini adalah Nabiullah Muhammad SAW merubah semua itu. Pun bagaimana dengan Hamzah bin Abdul Muttalib? Ketika dia melihat keponakannya Muhammad SAW dipukul oleh orang Quraisy, ya, dipukul oleh Abu Lahab, datanglah Hamzah, baru turun dari naik kuda, kemudian dipukullah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu tadi. Kalah dia, karena Hamzah ini tenaganya kuat. Dan saat itu dia menyatakan keislamannya di pinggir Ka'bah Al-Mukarramah saat itu. Hebat, jadi merubah itu semua. Kemudian pula Umar bin Khattab yang tadinya keras dengan ajaran Islam, kemudian setelah masuk Islam menjadi orang yang sangat membela Islam. Begitu pula Khalid bin Walid, panglima kebanggaan orang-orang Quraisy, ketika dia masuk Islam, ya, dan dia akhirnya menjadi pembela Islam, pedang Allah. Begitu pula Utsman bin Affan dan termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini dulu, hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia adalah pasukan khusus. Jadi kalau ada pasukan lebih khusus lagi. Maka itu adalah anggotanya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi setelah dia mendengar
bahwasanya Nabi telah mengampuni dirinya dan memberikan jaminan kepadanya. Dia datang ke Madinah, ya hidup sampai beberapa lama, tidak berapa lama kemudian dia masuk Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maksud daripada ma bi anfusim, sehingga mereka yang merubah itu sendiri. Sama halnya kita dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini, itu menjadikan kita merubah segalanya, tetapi merubahnya lah pola perubahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Itu yang diharapkan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, perubahan-perubahan itu diawali dengan apa yang disebut dengan ruh. Di dalam Quran surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, ada mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka jawablah Nabi Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Allah dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan kecuali sedikit saja. Maka lafaz ruh itu secara mutlak dipakai ala kulli makhlukin hayyid fi ghairi hadzal alamil jismani. Setiap makhluk yang hidup, segala sesuatu yang hidup pada sesuatu yang bukan alam jasmani. Jadi jasmani kita yang menggerakkan itulah ruh kita. Ini maknanya, yang menggerakkan semuanya aktivitas kita adalah ruh kita. Maka anfusul insi wal jinni adalah arwah, ya. Jiwa bangsa manusia dan bangsa jin, nafas itu tadi adalah arwah, ruh tadi. Wal malaikatu kulluha tusamma arwahan, maka malaikat itu juga termasuk ruh. Kama anna riyaha fi hadzal 'am tuharrikul asya, termasuk juga angin. Angin itu enggak ada satupun yang bisa melihat bentuknya seperti apa, tetapi dia bisa menggerakkan angin sepoi-sepoi basah. Kipas misalkan, kipas berputar maka keluar angin. Maka angin tadi terhembus sama kita, sejuk dan lain sebagainya. Tapi karena itu tadi yang namanya ruh tadi yang nggak bisa diidentifikasi secara secara kasat mata, tapi dia ada, itulah ruh itu tadi. Maka ruh itu tadilah yang menggerakkan mereka kalangan sahabat itu yang tadinya menolak Islam menjadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim. Maka ada istilah ruhul Islam, ada lagi ruhul jihad, ada lagi ruhul iman, ruhul taqwa, ruhul mujahadah, ada spirit atau semangat. Itulah yang menggerakkan kita semua. Termasuk Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala mendatangi majelis seperti ini, itu termasuk ada yang menggerakkan. Bukan hanya fisik kita. Kalau fisik kita mungkin merasa lelah. Dari seharian bekerja pasti lelah kita, tapi ruh kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Ruh kita yang tadinya nggak percaya sama Tuhan menjadi percaya kepada Allah. Yang tadinya susah payah, tapi karena ada ruh jihadnya dia kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ruh tadi. Itulah yang menggerakkan kita semua. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ruh itu tadi yang mendorong kita. Maka perubahan itu hadirin Allah Subhanahu wa taala itu karena ada ruh tadi yang menggerakkan. Sehingga itulah yang disebut dengan hijrah nilai keimanan, ruh kita itu tadi. Jadi PPKM itu adalah pola perubahan keimanan muslim itu. Kita mulai dengan bagaimana ruh kita ini diberikan konsumsi makanan yang baik. Apa konsumsi makanan yang baik? Yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk itu semua di dalam melakukan perubahan sebagai bentuk dasar kita di dalam melakukan apa saja, ya. Yang pertama adalah menanamkan nilai keimanan dengan mempatrikan dalam hati kita adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Nah, ini dia. Adakah untungnya untuk saya, baik secara duniawiyah atau secara ukhrawiyah? Kalau itu manfaat untuk saya, baik secara duniawiyah dan itu baik untuk secara ukhrawiyah, maka saya lebih prioritaskan ukhrawiyah.
dengan seperti ini saya akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan. Maka dia gunakan dan dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Jadi kita tanamkan itu tadi. Kalau ini ada manfaatnya, lakukan. Untuk kaum muslimin, segerakan. Ya, untuk diri pribadi karena ini berkaitan dengan masalah akhirat, kita segerakan. Itu namanya ruh tadi kita arahkan seperti itu. Yang kedua, hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala, berusaha meraih keridhaan Allah. Ikhlas beramal hanya untuk Allah dan berupaya untuk memperbaiki amal. Kata Allah, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tidak ada. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala a'la yang maha tinggi. Wala saufa yarda, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan meridhoimu, memberikan keridhaannya. Jadi kalau yang pertama tadi meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang kedua adalah berusaha meraih keridhaan Allah. Itulah yang dilakukan. Termasuk oleh Umair bin Wahab tadi, ketika dia sudah masuk Islam, dia akhirnya pulang ke Mekah, dia menemui sahabatnya bernama Sofwan. Itu tadi, dia ajak untuk Islam. Kata Sofwan, "Allah, kamu dahulu pernah janjian sama saya bahwa kamu akan membunuh Nabi Muhammad, bahwa kamu akan melakukan pembunuhan terhadap Nabi, terhadap Muhammad. Kok sekarang kamu begini? Padahal semua keluargamu saya tanggung semua secara ekonomi. Nah, sekarang kamu berbalik begini." Apa kata Umar bin Wahab? "Iya, aku menyesali apa yang pernah aku lakukan." Jadi tempat-tempat yang dimana dia pernah melakukan maksiat, dia datangi, sama dengan konsepnya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam di Mekah waktu itu, ia datangi tempat-tempat di mana tempat sewaktu dia belum masuk Islam, dia datangi. Ini dulu tempat ketika itu saya bermaksiat kepada Allah, maka saya dakwahkan. Itu dalam rangka apa? Berusaha meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beramal hanya untuk Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ikhlas itu tadi, maka itu akan melahirkan bagaimana amalan-amalan kita akan menjadi baik. Jadi sepertinya kita menjadi terkurangi beban kita. Dulu saya pernah berbicara di sana, bicara yang tidak pas, tidak baik, saya datangi, saya minta maaf dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Lega hati kita, Masya Allah. Itulah bagaimana berusaha mencari, mendapat raih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin mulia, perbanyak syukur kepada Allah dengan hati dan anggota tubuhnya. Ya, di dalam merubah pola keimanan muslim, kita memperbanyak syukur kepada Allah dengan hati kita, dengan anggota tubuh kita. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, niscaya Allah meridhai kamu kesyukuranmu itu. Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal akla." Allah Subhanahu wa taala akan meridhai seorang hamba an ya'kulal akla, ketika seorang hamba itu makan. Fayahmadahu 'alaiha, ketika dia makan dia mengucapkan alhamdulillah, itu Allah ridho itu. Alhamdulillah saya dapat dapat bisa makan dan merasakan nikmatnya makan dan seterusnya. Au yashraba syurbata, atau dia minum, fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini minuman enak sekali. Maka itu cara kita bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh kita. Maka pasti setelah itu Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yarda. Di situ ada penegasan dengan huruf inna dan lam takkid. Allah akan ridho begitu. Jadi apapun aktivitas kita, bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Dan selanjutnya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kita merubah pola itu semua, sehingga keimanan kita sebagai seorang muslim itu dapat teruji. Yang terakhir adalah berlaku as-sidq, jujur, tulus karena Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 119, qala Allahu hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul adzim. Allah berfirman, ini adalah satu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar atau tulus ketulusan mereka. Bagi mereka mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah ridho terhadapnya, itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam fase yang sekarang ini PPKM-nya kita rubah menjadi pola perubahan keimanan seorang muslim. Itu harus dirubah juga. Karena apa? Bagaimanapun adanya, bagaimanapun kondisinya, semua itu paling tidak akan banyak sedikitnya merubah cara kita. Mungkin cara kita beribadah kepada Allah yang dulunya istiqomah datang ke masjid, yang dahulunya aktif dalam pengajian-pengajian, yang dulunya gemar untuk berbuat baik dan seterusnya, itu jangan sampai kemudian kendur setelahnya ataupun pada fase seperti itu hingga akhirnya menjadikan hilang ibadah kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu ada seorang jamaah yang mengatakan begini, tempat saya itu ada 10 anak siswa. Mereka ini melanjutkan dari tingkat SD ke tingkat SMP. Dari 10 anak itu, yang mendaftar sekolah untuk melanjutkan sekolah itu hanya 3 orang. Dari 10, Pak. 3 orang. Itu baru SD. Yang 7 orangnya kemana? Yang 7 orang itu ketika ditanya sama orang tuanya, jawabannya, saya ingin bekerja. Itu tingkat SD, Bapak Ibu. Itu kan merubah itu semua. Kenapa? Ketika mungkin di waktu mereka belajar itu menggunakan 4.0 tadi, revolusi industri tadi, mudah, enak ya, jualan all shop gitu, online shopping gitu, dapat untung dan seterusnya. Itu merubah. Akhirnya apa? Mereka merasa keenakan. Mungkin juga termasuk kita yang tadinya jarang menggunakan Android, tapi setelah dalam fase seperti itu merubah. Akhirnya apa? Akhirnya lebih senang di dalam kamar dan sebagainya. Itu baru anak SD. Belum lagi banyak anak-anak yang tingkat SMP ataupun tingkat SMA yang kemudian mereka cara belajarnya dengan posisi seperti itu, 4.0 tadi, revolusi tadi, hingga merubah mereka sehingga akhirnya mereka enggak mau lagi belajar. Kenapa sebabnya? Nah, itu tadi pola perubahan keimanan orang muslim. Lah kalau kita bisa mengarahkan mereka, mendidik mereka dengan cara baik, itulah bisa menjadi tidak berubah itu. Tapi yang terjadi berubah seperti itu. Maka bagi kita Bapak Ibu yang mulakan Allah Subhanahu wa taala yang masih punya anak dalam sekolah tingkat SD, SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi sekalipun, itu harus kita pantau. Nah, bagaimana caranya memantau? Kalau kita nggak merubah cara kita, keimanan kita kepada Allah itu semakin lama semakin dekat, maka yang terjadi semakin jauh kita dan mungkin akan berimbas kepada anak kita. Sudahlah. Apalagi kalau sudah asik di depan Android, semuanya lupa. Ya, terlepas daripada generasi Z, generasi dan seterusnya. Kalau saya tidak begitu khawatir kalau anak itu selalu didampingi dengan nilai-nilai agama. Nah, itulah bagaimana kita merubah pola perubahan keimanan seorang muslim. Yang menjadi perubahan kita, titiknya lah keimanan kita. Bagaimana ini baik, manfaat, ridho enggak, atau ini akan menambah nilai yang baik dan seterusnya. Ya. Maka kalau kita sebagai pengajar, misalkan sebagai guru saja, ada rasa tidak puas ketika kita melihat kok anak ini bisa naik ya, padahal sebelumnya kalau dikasih penjelasan itu biasanya anak ini agak sulit untuk memahami, harus ada tambahan pembelajaran dan sebagainya, tapi kok anak ini nilainya sekian. Dan itu kita rasakan baik di tingkat sekolah ataupun di tingkat perguruan tinggi. Dan kita rasakan Bapak Ibu, kalau tingkat sekolah itu Masya Allah ternyata mereka mengerjakan ujian dalam keadaan
rombongan. Jadi ketika rombongan ada anak satu pintar, yang lainnya ngikutin, ini jawaban nomor sekian berapa? Ini jawaban nomor sekian berapa? Dan itu terjadi. Saya secara pribadi terjadi kepada anak saya. Kamu mau kemana? Mau ke tempat teman. Lah kamu kan masih ujian. Iya, nanti ngerjakan bareng-bareng sama teman. Lah nggak boleh, nggak apa-apa, semuanya ikut-ikutan begitu. Akhirnya ikut-ikutan gitu. Dicegah nanti malah menjadi bumerang sama kita. Masya Allah, sulit Bapak Ibu. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itu semua, mari kita kuatkan pola perubahan keimanan seorang Muslim itu untuk lebih dekat kepada Allah. Karena yang bisa memberikan keamanan dan jaminan itu semua adalah agama. Kalau orang yang kuat agamanya, fa insya Allah dia akan lulus setelahnya. Itulah harapan kita Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya itu yang bisa saya sampaikan yang kaitan dengan PPKM, pola perubahan keimanan seorang Muslim. Ya, ini sebagai catatan untuk kita semua, karena kalau sudah masuk revolusi industri semuanya itu luar biasa. Nah, tapi karena kita seorang Muslim, panduan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu semua tidak memberikan banyak perubahan, tetapi menambah kristal kita. Jadi kristalisasi terhadap agama itu semakin lama semakin kuat, karena itulah yang bisa memberikan segalanya kepada kita. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya cukup yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan, kami persilakan berkaitan dengan PPKM seperti era 4.0 ini. Saya kira cukup Bapak Ibu. Iya. Karena harus menghindari kerumunan, Pak. Iya. Mulainya saja jam 6:15 tadi. Ya, kerumunan dan seterusnya. Tapi di tempat saya semalam di MBS Monopringgo, ya sudah mulai itu, anak-anak sudah mulai didekatkan dengan Al-Quran. Jadi anaknya dimasukkan, diberikan agama dan sebagainya. Ustadznya memberikan pembelajaran sehingga akhirnya walhasil alhamdulillah mereka sehat-sehat, ya tidak kurang suatu apapun. Maka itulah yang kita harapkan. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Maka akhirnya kita tutup kajian kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.